River. Rotasinya cepat. Tapi maaf ya, Iya. dulu. Broken Walls dulu. Dua kali ya Broken Walls ya. 2 kali. Lagi musuhan nih kayaknya sama saya dari tadi. Tahu nggak Van mereka ngomong bahwa hari ini predik nggak benar-benar. Predik map. Tumben ya? Enggak, predik menang, predik map, semua nggak ada yang Ngomong benar. hari ini match 2 prediksi siapa? Nah itu, Siapa? jangan nanti akan menimbulkan Oh, iya, kegaduhan. iya. Tapi Oh kalian bisa Paku mundurin itu tadi di di-ban. YouTube ya. Bisa dimundurin tadi ada dalam predik. Iya bisa. Paku itu di ban sekarang. Ah, Berarti ada yang keluar nih dari Itu. banning. Minimal ada cusin aman ya. Oke. kalau Debbie Getron sama sih. Freya, Marcel sama Fanny tetap. Iya, Onyx yang berubah. Onyx yang Ya. gantiin waktu itu siapa? Foxia ya tadi? Foxia ya? Oke. Nah, sekarang berarti opsinya adalah mengamankan karakter Cloud dulu, tapi dengan siapa? Cloud dan satu hero jungle ya kali ya. Baxianya kebuka bisa diambil gak sih yang mana Nael? Kepagian kalau mau ambil Baxia. Tar aja. Dan Baxia juga bagusnya kalau EXP-nya damager. Iya sih. Kayak nanggung aja gitu loh. Kalau kayak kita udah pakai Baxia, hero yang tebel. Tapi cuma bisa dipukulin. Gak ada yang bantu untuk nge-hit musuh. Itu sayang. Oke. Lo bisa disupport sama mid-nya juga kan kalau yang burst. Ini kali ya. Iya. Kalau mau Baxia ya. Yap, dan ini dia pilihan Atlas ya arah tadi. apa? Pagi juga nih ambil Atlas. Banyak hero purify nih abis ini. Dipaksa ya. Iya. Tadi kita sempat lihat counternya pakai angka ya. Enggak sih Untuk- tapi. Tapi nggak Ya apa-apa. in the end itu nggak works sama sekali juga. Karena waktu tadi yang Aka ya, kita bicara bahas Aka dulu di match yang tadi. Total 1 kan miss. Iya. Jadi flop. Kalau angkanya di roll, Bisa tapi susah. Susah maksudnya setup di heavy spin-nya nanti. Enaknya gimana Sanera ketemu Atlas kayak gini? Assassin gitu ya. Assassin. oh justru Assassin. ngambil assassin. Ya, bahkan kayak Ison Shin oke. Lancelot Kairi kah? Tuyo Suyo Lance. Oh Leo. Iya Leo. Yomort ya yang jadi pilihan bersamaan dengan Harit juga. Jadi match up ini yang kayaknya bakal sering kita lihat loh ya. Ya, terutama di gold lane ya. Heeh. Ini dari tadi nih duel. Cloud Harit. Itu namanya Hade. Apa? Hadid Claude. Gak semua harus disingkat kok. Parah. Nah ini dia ya, top 5 player dari total killsnya. Nomor 1 dipegang oleh Haji dan ada Moreno di posisi kedua. Super Prince, Cloud Moon, dan Okta. Wow. Okta juga termasuk ya. Ada 1, 2, 3 nama Indonesia di situ. Dan ini khusus mid laner ya. Ya. Ini mid agresif berarti ya. Iya. Gak heran sih Moreno. Banyak banget ya dia dapetin MVP di season ini kan soalnya. Kira 2 season. Yap, dan akhirnya Baxia. Terpakai sekarang untuk Baxia. Ya ini enak nih untuk mid lane-nya. Gak perlu glowing di item pertama. Siapapun nanti yang dipakai. Diskon ya. Dispon. Ini kalau pakai Yves glowing bisa ntar aja. Kayak Kimi oke, Kimi Baxia. Ini langsung item Skypierce dong pertama dong. Iya, combo juga kan dan Baxia. Iya. Biasa. Kena Baxia Shield Unity. Kena Traction Pulse habis itu. Ya. Ah saya tidak bisa bergerak. Ya, tapi ini juga membuktikan untuk Nile sendiri. Gak cuman assassin. Tanknya pun sudah semakin matang dipakai. Bener. Nah mau di play off. Udah harus kayak gitu gak sih? Karena Harus target semuanya kedepannya kan mau EWC. Tuh. Harus tetap upgrade tiap harinya kan. Tapi Valernya udah mulai ditakuti ya. Ini bakal langsung masuk ke dalam list banning aja dan apa nih rumor-rumor lain yang nanti bisa ngeganggu Atlas. Rumor lain ganggu Atlas. Ya maksudnya bisa nge-counter lah ya. Kayak counter kayak susah sih. Gigi. Nah mulai Eksperimen. bereksplorasi. Semakin dalam lagi ya. Semakin dalam. Tapi bisa sih. Digi kan adalah salah satu counternya kan. Kalau Nah, bicara ini. langsung direct counter. Kalau Tapi di direct ya. Tapi kalau indirect counternya Digi yang biasanya dimakan duluan. iya. Tuh. Itu yang buat dia susah dipakai. Memang kalau di rank Nevin masih Digi Ixia om. Tuh dan sembarangan yo. Yang ngedrop Erpak soalnya kalau di rank aku. Gak bisa kamu ngomong itu sekarang. Bawa Erpang sekarang curang. Jauh ya. Bawa bal bantuan ya. Jauh yang sekarang ternyata ditutup menghindari pick off. Team fight lawannya pick off. Ya, oke, tapi kalau buat Sanera. Tanera, nih Atlas, enaknya di dodge pakai apa nih biasanya nih kalau Atlas? dari Buat Onyx. Kalau mau ngindarin Atlas setup, mungkin dari Halo ya? Oh megangin sama-sama rivernya ya. Kalau gitu. Power earth-nya sama-sama diimbangin kalau kayak gitu.
kalau main kali. Iya. Dan kuat ya kalau misalnya ada sambil macusin, jalan-jalan. Iya. Cuma masalahnya Onyx ini bakal bergantung banget sama Purify kalau dia kayak gini. Oke lah Harit rata-rata udah pasti pakai Purify lah biasanya. Cuman midnya ini kan Cusin. Cusin kayak flicker deh. Even dia punya Crimson Beacon. Crimson Beacon. Lumayan susah sih. Masalah karena Atlas sama Atlas Baxia, itu Om. dia Atlas ya Iya. masalahnya sih. Ya tergantung positioning kan, balik lagi di sana sih soalnya. Ini saya lagi berroleplay jadi sini nih. Hot chef sama cewek. Wih, gak usah dipaksakan Kak Gio, terlalu jauh. Memang gak nyampe juga sih. Iya, gak nyampe. Valentina ya? Oke. Dengan Valentina yang sudah diambil berarti sisa 2 lagi. Yang bakal dibawain sama Onyx. 2 lagi ya. EXP. Siapa Sanera kira-kira yang bakal ngisi EXP nih anaknya? Terizla kah? mungkin dari Terizla atau Sora lagi. Sora lagi? Ya. Oke. Ya, tapi Sora ini lagi laris ya sekarang ya. Iya. Tapi kalah. Percuma laris kalau kalah Om. Win rate-nya kecil maksudnya. Iya iya. sih. Jusin juga sering tapi hari ini nggak banyak menang ya. Ya, tapi kayaknya jangan Sora deh, sudah ada Valentina di sana. Karena counter. Iya. Dari Teris. ya. Oke. Dan benar kata Sanera juga Khalid yang Khalid. bisa dipilih. River presence ya. Valennya mid kan? Atau XP? Valen mid sih kayaknya. Tadi kalau misalnya dia ngomongin Sora, kayaknya digeser baru. Saya karena di XP. Oke, Iya. jadi fleksibel sebenarnya ya. Masanya Moreno juga bisa main apa aja kan ya. Saya juga lumayan gimana gitu ya. Iya, regular season dia main songkok kan? Main apa? Songkok. Om, tolong Om. Sanera tolong deh, ini sebelah saya ini. Sanera mau jadi desktop. Wah, keluar. Benet! Padahal nggak ada pakitonya ya? Iya, gak apa-apa. Kan pengganti. Oh pengganti. Untuk menggantikan hero yang sama bisa clear cepat. Dan punya damage. Punya damage, bawa Petrify. Yang tadi kayak Om mau bilang, kalau emang jungle-nya mau Baxia, kanan kirinya mesti damage ya Baxia. Iya, Tadi Baxianya USP jadi juga. kalau di hit Baxianya gak free hit gitu loh. Ada yang bantu gebukin Baxianya. Kayak ngeliat dia di orang lain ya. Iya. Kayak dia ngeliat orang lain, Ngeliat dia di orang lain. ngeliat dia di orang lain. Iya. Move on, Bang. waduh, move waduh. on. Tapi kalau ngeliat dari game yang kedua, Gio, prediksinya? Saya Bigetron. Oke, Sanera? BT ya. Gitu ya. Wah, Om Wawa? Onyx. Oke, kalau gitu David? tuh dia prediksi dari para caster kita hari ini. Dan langsung saja kita tanyakan juga kepada para casters yang bertugas Papulung dan juga Aul. Yap, terima kasih Nevin. Terima Jadi- kasih Gio, Sanera, dan Om Wawa. Terima kasih, Gio. Sebut juga dong. Enggak kan itu yang lu, Oh iya, lu iya, iya, itu. iya. Oke. Oke, sekarang kita lemparkan lagi ke panelis. Enggak, kita langsung terbang menuju ke line up dan untuk menyaksikan game yang kedua. Jadi Jakarta International Velodrome. Mana suaranya? Widih, Rame. ada yang siul-siul tuh di sana. Siul-siul. Swiss. Ya nggak apa-apa lah. Biar yang penting bersuara. Ya, Yang penting menyemangati tim kesayangannya. Dan kita sekarang lihat lagi Benedetta dari Benedetta. Shogun, Pak. Yap, itu kan salah satu signature yang dia milikin juga kan dulu. Dan telah lama menghilang, telah lama tertidur, telah lama Dilupakan. dilupakan. Ya. Dan sekarang dibangunkan kembali. Dibangunkan kembali karena ini sudah playoff. Bennett bangun, kita di playoff. Dan Eman Low. mundur dulu ya, terlalu low kali ini. Dan Shogun punya mobilitas yang jauh lebih cepat kemana-mana. Karena kan dari Bigetron mainnya ke tank jungle ya, jadi butuh striker tambahan lagi Betul. di EXP. Makanya kayak Makito yang udah di-ban, muncullah Benedetta juga, tapi Nail nabrak. Yap, dan sekarang akan terjadi pertempuran di area mid. Barusan Sansya terkena sedikit lagi yang tersisa. Sansya pun masih bisa selamat. Keyboy di set Tornado. Wey, Moreno. Itu efek-efek dari Refine kayak gitu jahat tuh. Kecil tapi menyakitkan gitu. Betul. Dan Purify yang ke-trigger tadi dari Sun setelah adanya tabrakan dan rotasi cepat juga yang bisa dilakukan oleh Nanail. Dan kita udah lihat Shogun ini akan menang jalan jauh banget di atas dari Teddy. Jauh banget. Udah nge-cut, nge-clear, dan dia bahkan bisa tabrak-tabrak dari samping, dari belakang, flanking gameplay Yap. nantinya. Mengerikan. Belum lagi kan bawa Petrify. Wey, Kairi, momentum tadi. Berhasil sepertinya dan sekarang Nail sedikit tertinggal tapi udah sama lagi. Ya, dan Shogun dengan adanya Emblem Fighter ya, bersama dengan Confusive Blast, Festival of Blood juga, dan Trill yang terselip untuk kembali bisa menambahkan bagaimana damage. Dan ya udah pasti kayaknya build-nya bakal menuju ke arah hybrid ya. Untuk Oke. Shogun. Dan sekarang mereka berhasil dan what?
ini kuda ketabrak ban. Oke. Dan hilang di waktu bertepatan. Turtle-nya udah akan langsung muncul dan diambil sama Bigoteron by Vitality. Free Gak banget lu. ada kontes, gak ada Kairi soalnya. Free. Free. Tapi Bahaya. setidaknya ya. Hah? Ya setidaknya Onyx tahu lah. Jangan mereka nggak ada ya, mereka nggak usah maju. Iya. Kadang ada beberapa tim yang lain, tetap maju. Ya, tapi mereka akhirnya lepas kan. Gak Tapi- mau Ya ini keuntungan yang bagus banget untuk Bigoteron by Vitality. Mereka tiba-tiba mendapatkan itu tadi. Kairi. ya early Buset yang deh. manis banget lagi ya buat Wah, Bigoteron by manis banget Vitality. ini, Mas. Mereka dapetin banyak banget keuntungan, dapetin poin kill atas Kairi, dapetin turtle. Dan ini bedanya dari Onyx gak bisa melakukan trade sejauh ini. Yep. Dan Shogun, in and out-nya akan dia coba lagi nih. Ya. Dan lihat Nanael akan mencari siapapun yang bakal coba untuk ditabrak. Ini Apa? kombonya bakal ngeri gak sih? Shield Unity, ditabrak, ada Fataling. Ada Fataling. Iya, tapi sebenarnya kalau kita ngeliat dari Onyx ada 2 Purify kan yang Atau dibawakan. Petrify-nya Shogun pun nanti bisa menciptakan juga. Bisa trigger Purify. Bisa dari trigger Search Kelra Purify. itu. Nah itu. Informasi udah didapat, baru kan. Ya, secara nggak langsung ada 3 ya yang bisa trigger Purify juga. Kayak tadi kan tabrakan bisa trigger Purify dari Suns-nya juga. Oke. Moreno kita lihat aja, Moreno akan ke arah mana nanti pergi nih? Penalty zone? Bisa Atau mungkin dari Raging Sandstorm ya? banyak ya sebenarnya angle yang bisa dicari Dan juga. itu pun akan menjadi trigger Rocky kan? Wah, boleh. Tergantung lagi mau ngapain nih. Mau Oke. mundur, mau maju. Tapi udah mulai diangkat. Yap. Dan Moreno sendirian menghadapi Kairi. Berhasil mempertahankan dirinya Moreno. Ya, cukup mandiri ya pastinya untuk Valentina juga punya dash. Bisa kabur dan melarikan diri. Sementara itu kalau kita lihat Turtle bentar lagi akan segera muncul juga di dalam 13 detik ke depan. Gerakan seperti apa lagi yang akan dicoba oleh Bigoteron by Vitality nih. Nah, bentar. Audience prediction ini mulai bertambah. Tadi 27 ya. Tadi 27. Sekarang naik jadi 38. Sekarang jadi 38 boleh. Boleh. Karena game pertama yang diperlihatkan oleh Bigoteron by Vitality ini cukup menjanjikan gitu loh. Dan meyakinkan dengan dominasi total juga yang bisa mereka dapatkan. Dan sekarang sudah mulai terlihat adanya gerakan dari Nanael menuju ke area Turtle. Moreno ingin naik kuda juga rupanya. Oh, bebas ya. Bebas, oke. Dan Turtle akan langsung diserap oleh pemain-pemain dari Onyx. Lutfi tadi sudah mulai mendekat, namun di area atas coba lihat ada Nail yang sudah mulai mendekati dari Turtle tersebut. Finn melihat dari kejauhan, siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Karena barusan Lutfi-nya sudah mulai mendekat. Dan itu dia, Turtle-nya berhasil langsung diambil oleh Nail. Belum ada penalti zone, tapi barusan Fatal Link yang mudah langsung dikeluarkan pula. Alex of the Plow, Petrify, semua yang dikeluarkan. Pertemuan terjadi di area dari River. Nail-nya lejap, tapi untuk kali ini mereka pun berhasil mendapatkan double kill dari Moreno. Shogun dia pun lejap seketika. Ada balasannya sekarang udah diciptakan oleh pemain dari Onyx. Dan pertempuran terus terjadi, dimati kembali. Finn yang lejap, ada Eman di bagian belakang. Kairinya pun berhasil. Langsung diamankan Eman. Mendapatkan point kill. Iya, sepertinya kayak memang ada informasi Eman yang mau datang, jadi Vinnya balik lagi juga untuk bisa melanjutkan bagaimana team fight yang diinginkan oleh Bigoteron by Vitality. Kelranya join juga gitu. Caranya join, kebetulan oke, masih bisa. Tapi 2 turtle untuk Bigoteron sekarang. Sementara Onyx udah bisa berhasil mendapatkan beberapa trade ya dari segi point kill yang mereka ciptakan juga. Kayak tadi nangkep karena Nanael yang ada di tengah peperangan. Dan harusnya ini bisa jadi modal mereka lagi untuk bisa mengejar ketertinggalan yang sedang dialami. Alex of the Blow. Ada satu web minion yang sudah diamankan dengan sangat cepat. Iya. dan Orangnya lihat, udah wah, gak di situ. lihat, Nael udah gak ada shield unity loh. Dan Nail berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat loh. Iya, dia Toss poisonnya masih ready tapi juga kan. gimana ya, leluasa banget dia masuk-masuk ke arah jungle dan sejauh ini masih belum ada yang bisa ngepanis dari Nael. Aman. Aman, di bottom lane juga ini ada free farm untuk Eman. Bisa mendapatkan cicilan menuju ke arah outer turretnya. Ya, tapi ada Kelra ya, udah langsung mengusir mundur juga, nggak mau terlalu lama ada di daerah tersebut. Sementara itu tahu Lutfi. Wah dibanting kayak ini dan benar saja Alex of the Blow. Penalty zone sempat dikeluarkan tapi terlambat. Dikejar kah? Ada satu lanjutan kali ini. Untuk Eman mencoba untuk bisa membalaskan keadaan walaupun ada 2 player dari Onyx tadi ingin mendapatkan dirinya. Gagal. Wah Eman gokil. Eman gokil dan Moreno juga tadi mencoba untuk maju setelah stack dari lantern flare-nya Suns itu udah hampir penuh kan. Dia pede dia punya dash, dia bakal deketin ke arah Suns-nya untuk bisa trade damage. Dan kali ini Perfect Turtle harusnya bisa dikantongi kembali. Oke. Belum ada Fatal Link seperti dari Finn, hanya numpang lewat namun Shogun
tertinggal. Kelra berhasil mendapatkan point kill. Ya, lambat laun damage dari Kelra juga udah mumpuni ya. Dan kita tahu juga untuk Shogun walaupun dengan double fighter, tapi build-nya kan tetap Prayo karena damage kan dengan Heptasis tadi juga yang udah selesai. Dan kali ini keadaan dari Onyx, mereka udah berhasil untuk cari trade demi trade yang mereka inginkan. Yap. Mundur sedikit Pin. Moreno kembali menjadi kuda saat lagi. Wah, Kiboy pede banget. Kiboy galak banget. Dan apa yang akan terjadi? Zaman Force sudah terlihat tepat berada di depan dari outer turret mid. Yap, masih bisa dipertahankan untuk Bigatron by Vitality. Kembali lagi untuk bagaimana kali ini dari Onyx masih farming tapi wes MPLX Streamer ada KP sama Lim Kocok. Malim. Duo apa nih? Ini dua apa ini? Oh. Dua. BTR. Ini. Oh BTR Onyx Oh. katanya. Oh, Lim Onyx. KB BTR. Infinix. Infinix Oh, terbaik. iya, Memang iya, Infinix iya. terbaik. Iya, Ah. Infinix ada promo di Velodrome katanya. Iya. Lu bisa baca gerak bubit ya? Lu jadi investigatornya lu. Ya habis boleh, ini. boleh. Dan ini investigasi yang akhirnya juga berhasil untuk diselesaikan oleh Bigatron. Mereka berhasil untuk kembali lagi menguasai jalannya game yang kedua. Walaupun sebenarnya nggak sedominasi tadi ya. Ya. Ini cukup mereda lagi. Networknya diperkecil juga tadi. Cuman Bigatron terus memainkan pola permainan yang sangat cepat ya Uli. Iya, dan kita belum melihat kombinasi efek sisi besar dari Bigatron. Kayak Fataling dikombo sama Act of Final Blow tadi cuma ada di atas saja ya pas komit ke arah Lutfi. Dan nantinya di perebutan netral objektif akan menjadi seperti apa lagi. Siapapun yang bisa ditangkap akan ditangkap sih harusnya karena initiatornya kan ada banyak opsi kan. Bisa dari Pinnya kah, bisa dari Nailnya duluan kah yang bakal coba untuk tabrak. Sementara dari Onyx dengan menangkap ke arah Shogun juga itu udah jadi spacing yang bisa didapetin kan. Yap. Tadi bisa instan juga untuk didapetin. Karena damage dari Kelra lambat laun ini sudah mumpuni. Nah ini dia nih. Lord. Kan seperti apa lagi momentum yang tercipta di antara kedua tim ini. Purify terjaga sih harusnya dan sekarang Holy Crystal Spell ready semua ya? langsung loh ya. Langsung. Dari iya nggak pakai Feather of Heaven dulu. Ketika si Force-nya aja untuk nambahin bagaimana attack speed yang dimiliki juga. Dan langsung mengincar ke arah Holy Crystal karena ya harus ada yang bisa bocorin ke arah frontliner dari Bigatron. Yap. Sejauh ini semua spell ada. Kita lihat. Setelah momentum perebutan Nelon ini berapa yang tersisa Ul? Oh Kiboynya ketabrak. Yap, Kiboy, ranking stage drop terpaksa langsung dikeluarkan tapi Kiboy. Flicker, sudah terlihat pula ada terus Fatalik. Ada Purify yang udah digunakan pula sementara sekarang lebihnya lejap. Disentarkan Pin, Kelradan menjadi kukulan kali untuk pemain-pemain ini lebih kita Vitality karena Kairi pun berhasil mereka tumbangkan dan double kill Eban. Eban ingin lobby kan tapi unstoppable. Wipe out kembali didapatkan Roman Merah. Moreno the Maestro follow up dengan penalty zone curian tadi. Lutfi yang ketangkep tapi penalty zone-nya masih ada karena itu adalah IMU dari Moreno. Bigatron by Vitality kembali menemukan momentum mereka. Dengan keunggulan yang banyak banget sekarang. Inner middle turret pun gak ada. Lord harusnya free. Bisa didapetin sama Bigatron. Wow, kembali setup yang begitu baik yang dipertontonkan oleh pemain dari Bigatron by Vitality. Moreno, wah, dia kayak pengatur waktu dia nih kayaknya. Bondingnya gimana ya? Mereka Dia kayak- komsnya wow. Iya, komsnya bagus, kayak timing dari player-playernya juga oke. Ya dan itu yang dinantikan. Heavy CC. Walaupun tadi ada Purify yang di-trigger, tapi Lutfi-nya juga ketangkep kan. Kibo yang kena tabrak tadi dengan roda-roda yang dipakai sama Nanael juga. Oke, inner turret sekarang udah mulai diruntuhkan satu persatu. Yap, dibanting lagi dan berhasil mendapatkan karena Lutfi dengan begitu cepatnya tapi Nail kali ini malah terjebak dan ya berhasil kabur. Yes, masih aman deh untuk Nanael juga. Oke, dan Moreno kembali lagi dengan Barbiel yang akan ditunggangi nantinya. Lord akan hadir di area defensif dari Onyx, arah tengah. Lutfi 10 detik menuju dirinya hadir lihat Sans. Wah, sangat efek dari Boy. Ngebelazing dan sepertinya sudah terlihat di dalam area tersebut. Bahkan tuh sekarang ada shutdown. Wow, sebuah serangan balasan yang langsung dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx di mana mereka masih defense. Dan ada satu player lagi dari Bigatron by Vitality. Totalnya 3 player tumbang. Namun sekarang coba lihat ada Eban. Tidak bisa ada shutdown lagi, Ul. Yes, dan terburu-burukah untuk Bigatron by Vitality? Mereka masuk dan akhirnya bisa dipanis satu persatu oleh Onyx. 4 pemain dari Bigatron hilang. Wow.
Dan berhasil Onyx untuk mempertahankan area defensifnya. Dan sekarang waktunya mereka untuk membalas keadaan. Ya, dan kayaknya Bigetron bisa lebih tenang sih harusnya ya. Betul? Yap. Wah. Karena satu persatu bounty-nya udah mulai pecah juga kan. Eman yang kena shutdown, Moreno juga tadi jadi player pertama yang hilang. Dan jadi tabungan yang pecah pastinya untuk Onyx 4000 tadi gold yang dipimpin sama Bigetron. Lambat laun sudah mulai terkejar perlahan-lahan. Dan itu dia, momentum balik yang dicari sama Onyx. Punish aja, tunggu mereka masuk ke area defensif. Yep. Lordnya ketahan, base Yep. turret masih ada, ketangkap satu persatu. Satu persatu ketangkep Ul. Iya. Jadi kan mereka lumayan dive juga kan. Shogun yang akhirnya kena tumbang pertama dari Nail yang tadi kejebak juga kan. Agak berbahaya tuh gerakannya, untungnya selamat aja tadi. Kalau Oren. bahaya. Ini masalah 2 shutdown tadi itu kan jadi celengan yang emang benar-benar gede kan bounty banget. iya, yang emang benar-benar dibongkar, diambil. Ya, setidaknya netralisir yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx lah sekarang. Yap. Walaupun dominasi kayaknya masih dipegang nih Ul. Masih harusnya. Secara vision juga terutama ya karena mereka mecahin dari segi poin kill-nya aja. Tapi belum ada objektif lebih lagi nih yang bisa didapetin sama Onyx. Karena turret-turret dari Bigetron juga masih terlihat cukup banyak ya. Ada 7 yang tersisa. Sementara Onyx hanya menyisakan 3 base turret yang HP-nya juga udah nggak banyak lagi. Yap. Kenael nabrak sampai dalam situ ya. Pede sih dia nggak bisa langsung hilang juga. Nggak bisa langsung di burst. Jadi lebih sabar dulu. Nunggu Lord. Iya. Iya, sender. Iya, ketempelan ini masnya. Bukan yang itu Bukan. dong. Nah, ada satu lagi nih. Iya. Dan di tribun juga semangat ya. Betul. Iya, dan kali ini dengan bot yang sudah muncul sebetulnya sedang mencari lagi momentum satu sama lain. Ya. Kalau momentumnya dapat kayak tadi lagi nih Fataling dikombo dengan adanya penalti zone curian. Di menit segini bisa selesai Ul. Bisa, Bisa apalagi kan kan? sekarang base turretnya kebuka kan. Yap. Oke. Ini best turretnya untuk dari Oli defense-nya juga kan udah nggak ada lagi tuh. Udah bisa. Nah, kita belum lihat nih IMU-nya dari Moreno kemana. Dan Kelma mencari sustainability-nya pastinya dengan concentrated energy. Fight jangka panjang yang coba untuk dicari. Efek life steal untuk bisa bertahan nantinya. Karena sumbangsi damage terbesar sejauh ini ya di Kelra yang bisa numbangin ke Frontliner dan Bigetron. Ini yang lagi ditekan Onyx. Coachnya Onyx senyum, santai. Chill. Yang lagi dominasi, BTR tadi. Tapi mereka tegang pada sekarang. Akan terjadi seperti apa karena barusan menjadi sebuah keunggulan lagi untuk pemain dari Onyx. Gimana mereka mendapatkan langsung karena hebat. Dan sekarang Kelra melonjak. Namun Kairi masih ada double kill langsung didapatkan dengan sangat cepat. Kairinya pun gila. Ada Naila tertinggal sendiri di bagian belakang. Bekerja sama dengan Sans. Dan Keyboy mendapatkan pin. Yang mencoba untuk menyamakan diri. Dan itu dia. Penalti zone dan juga flicker. Wow. Yes. Dan menjadi wipe out untuk Onyx. Mereka bakal coba untuk fokus untuk menghancurkan satu persatu turret demi turret. Dan apakah one strike boost dengan satu katapult saja? Oke, one strike pun sepertinya akan didapatkan oleh Onyx. Iya, blazing duet. Tapi harusnya itu tidak menjadi jawaban dan Onyx berhasil untuk menyamakan kedudukan. Memanfaatkan celah dan kesempatan. Early game buat Bigetron gak ada apa-apanya berarti. Gak ada 1 menit setelah kita ngomong di menit segini. Cuman tadi lu mencontohkan adalah momentum di mana pemain dari Bigetron. Ya. Dan ternyata momentum tersebut Onyx yang ngebikin Ul. Yes. Dan terjadi gak bisa kena banyak di menit-menit segini udah. Udah ya. Apa itu objektif langsung tabrak. Yap, dan akhirnya satu persatu di absen dan jadi wipe out. Dan bukan sekedar wipe out, ini di-convert menjadi poin kemenangan untuk Onyx menyamakan kedudukan. Yap. Early game yang cukup flawless tadi dari Bigetron by Vitality. Betul. Tapi dengan adanya sebuah punishment demi punishment, bermain di zona defensifnya Onyx itu bukan menjadi hal yang diinginkan oleh Bigetron. Bagus banget loh. Mereka ditekan dari awal. Ada satu momentum mereka ngedapatin. Mereka dapatin keuntungan, mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Lalu mereka lanjutkan momentum tersebut dengan membuat momentum lainnya, Ul. Dan ini dia. Kemenangan adalah jawabannya pantas. Ternyata ini adalah jawaban dari coach yang anteng aja udah. Ya, mereka tahu. Mereka tahu kayak masih yakin bisa. Iya, dan jangan lupakan konsep dari Landak. Kalau dia tertekan,
dia akan semakin berbahaya. Jurinya akan Jurinya semakin akan. mengancam. Betul. Gitu. Dan ini momennya ya. Masuk, Lordnya belum charge in. Ada damage dari turret juga. Caranya maju, udah cukup damage-nya. Buyar. Dan dari sini Bigetron lepas kendali dari bagaimana keunggulan yang mereka dapetin. Yap. Dan ini adalah momentum lanjutan Ul. Iya. Di mana yang kena duluan? Eman. Yes, karena mau inisiasi Fatal Link again, jawabannya adalah Purify. Purify langsung buka Zaman Force, ada shield lagi, dan ngebuat dari Karanya juga tadi beberapa waktu sempat bertahan kan. Yep. Tidak ada lagi damage yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron. Udah, Ini juga upaya Eman mau Blazing Blade juga balik lagi ya. gak bisa. Gak cepat buat clear-nya. Iya, gak bisa. Ya wes kalau begitu, ini dia. Game yang pertama jadi milik dari BTR, game kedua jadi milik Onyx, dan sekarang waktunya our finalist sikat. Wah seru nih, satu sama ya. Ya. Sekarang poin sementara kita tanya dulu deh sama yang tadi ngepredik ke arah Bigetron. Gio dan Sanera, kenapa nih menurut kalian? Kekalahan ini kenapa sebabnya? Kalau lu nanya gua, Nanya Sanera. tadi kan Gio sama Sanera Oh, iya, tadi iya, katanya. boleh. Kalau lu nanya gua, Heeh. jawaban gua bakal sama Sanera. Oke, Oh, iya, iya, jawaban Sanera apa? Sanera. Apa jawabannya Sanera? Mungkin menurut aku awalnya kan Bigetron menang dari early to mid game ya kan. Heeh. Terus di saat di late game-nya Bigetron lakuin mistake lah. Di situ Onyx sangat memanfaatkan mistake dari Bigetron. Nah itu mistake tadi kita sempat bahas juga ya. Yap. Ada 2 ya kurang lebih. Wah, 2 mistakes, dua-duanya Eman hilang duluan. ya. Jadi selama Eman hilang, itu bisa dipunish. Ya, yang Yang pertama Moreno ya. Moreno Moreno dulu. dulu ya. Moreno dulu. Tapi yang terakhir paling fatal sih. Ya. Blazing Duet hilang. Nah, karena mungkin udah dapat info kali. Sans gak ada Purify lagi. Siap masuk dia. Tapi ditampar Harit. Iya. Tiba-tiba ada Zaman Force di situ kan jadi susah. Iya. Berat ya. Padahal secara komposisi team fight gimana Om? Tim fight sebenarnya dari Bigetron bagus loh. Heeh. Bisa bilang bagus ya. Cuman Onyx adalah tim yang kita nggak bisa buat kesalahan sekecil apapun. Benar. Dan tadi kalau nggak salah lihat kan ini lumayan ke bawah di sini ya. Dari tim fight-nya, mereka udah pede banget, mereka bisa dapetin minimal berada best startnya. Ternyata hilang duluan dari Moreno yang kena shutdown, terus juga disusul dengan Shogun. Dan akhirnya itu impact-nya kemana-mana. Dengan satu tim fight yang tadi, jadi golnya lumayan keseret lah tadi. Nah ini yang paling fatal ketika Eman tumbang untuk perdana ya dia. Dalam artian pertama kali tim fight hilang duluan. Toss damage jadi kurang dan semuanya ternyata bisa dibersihkan oleh Onyx. Kalau dari peperangan pertama ya aku lihat di situ mungkin ada miss di mana Moreno ngambilnya ke arah Phantom Steed yang diambil Oh. ultinya. Nah, tapi MVP nih, MVP nih. Seru deket-deket kita. Ini dia untuk MVP kita jatuh ke tangan Kelra. Dengan KDA 428 2 kali terpick off, tapi lebih ke targeting dia nggak sih? Targeting ya benar. Dan pas terus sih. Belum lagi mungkin kita bisa mungkin melihat bagaimana cara dia mengejar ketertinggalan ya. Karena lumayan ke pressure juga sebenarnya. Tapi ternyata masih sanggup untuk bisa mengejar dan bahkan bisa menyelesaikan item-itemnya dengan penuh ini. Sudah jadi semua. Iya. Ini kesabaran yang real membuahkan hasil sih dari Ya. Onyx memanfaatkan kelengahan dari Bigetron, mereka bisa langsung bounce back. Walaupun di awal-awal perfect turtle juga untuk Tenail kan tadi kan. Betul, BTR ya. BTR pegang turtle, mereka pegang lord juga. Tapi tim fight-nya ini dia nih yang harus hati-hati. Karena dari Onyx sendiri punishment-nya ya kalah tim fight bisa jadi kalah semuanya langsung. Mereka gak butuh objektif ternyata. Oke, kalah Tadi. dulu awal-awal. Ya. Tapi selalu ada titik di mana mereka bisa bounce back. Ya itu kesabaran membuahkan hasil ya. Soalnya kadang kesabaran membuahkan kesabaran lagi kan. Iya, Yang ini membuahkan hasil berarti Gio. karena semua tuh butuh waktu. Heeh. Sabar juga butuh waktu. Bener. Gitu. Dan memang sabar banget ya apa yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx. Mereka benar-benar memanfaatkan keadaan. Ya ini tadi nih, kalau Ya. aku lihat ketika Barbial yang diambil sama Moreno, mau nggak mau kan dia langsung lebih agresif ke depan. Ah, Sedangkan dia ini Valentina, sosok Valentino. Yang darahnya gak sebanyak Leomord aslinya gitu kan. iya ya. Dan dia berani maju ke depan yang ternyata dihantam rame-rame lah sama teman-teman dari Onyx. Nah, kalau dari Sanera, mistake sebenarnya dari Bigetron tuh di mana sih kalau dari POV kamu? Pas di mau ngambil turret mid. Yang mid gitu ya? Ya, Karena? karena targetnya nggak langsung Carola. Oh, jadi emang
Yang keroknya nih Kelra ya, yang harus dicatatkan dulu kan Kelra sebenarnya. Yang keladi. Meskipun Kelra tumbang di momen terakhir, tapi Iya. udah selesai. Tapi ini berarti duel antara kedua marksman dari luar region kita loh. Dari Ya. PH ya. Dari PH dua-duanya. Pertarungan PH ya. PH yang menyamar. Hah? Player gold lane-ku ternyata adalah player PH. Emang iya, Sinetron. Sinetron. Dan ini untuk results ya yang terjadi 14-13 sebenarnya. Tipis ya dari point kill-nya juga, tapi Iya. memang sebelum tadi Onyx bisa bounce back memang dari Onyx juga ketinggalan dari point kill-nya. Oh jauh ketinggalannya tadi kan. Tapi mereka dapetin 5 langsung loh. 1 kali team fight. Dan bahkan langsung one straight push juga. Iya. Aku setuju sama kata-kata Om Wawa tadi sih sebenarnya. Heeh. Melawan Onyx gak boleh bikin mistake. Oh iya. Sedikit pun mistake-nya bisa mereka langsung jadi mistake besar. Dari mistake kecil jadi mistake besar. Itu yang bisa dimanfaatkan sama Onyx Iya. sehingga jadi terjadilah. Menurutku apa yang kelihatan sepele nih. Gak boleh dianggap sepele sih. Iya. Ya kan kayak kecil, kayak mereka berusaha untuk maju. Mungkin cuma ngepok, tapi itu bisa jadi kejadian yang panjang nanti. Kalau sampai ke punish. Yang berusaha untuk melakukan pok. Iya ya. Berat banget sih. Padahal early-nya Moreno dapetin 6 kill. Ya perfect turtle. Bennettnya gimana Om? Bennettnya menurutku ya oke-oke aja. Kayak dia bahkan menang loh dibandingkan dengan Lutfi juga tadi kan. Works ya. It works, tapi team fight besarnya ada penalty zone. Iya bener juga. Ada zaman force. Jadi kalau harus main tabrak ini bakal mengandalkan Atlas banget sebenarnya. Sedangkan Purify ada 2 juga kan. Iya. Ya sebenarnya berkali-kali kita lihat target dari Vin ini bisa kena 3, tapi 2 diantaranya pegang Purify. Tadi kok kejadian tadi di mid kayak gitu. Ya kan? Ya, tangkap ke Sansnya Purif. Haritnya dari Kara juga Purif. Ya ketangkap cuma 1, yaitu Keyboy atau mungkin si Kairi yang ketangkap. Cuman kan point kill is a point kill juga tetap ya. Betul. Artinya memang bisa dimanfaatkan sama teman-teman dari Bigetron by Vitality. Ya, dari Bigetron juga mereka menang rotate kan. Karena Benedetta. Ya, Lutfinya masih clear, misalnya si Shogun udah mulai jalan juga. Cuman ya secara ya konklusi kita ya jangan sampai lagi-lagi Eman nih ya, yang menjadi opener tapi harus tumbang juga di awal. Karena itu bakal jadi mahal karena impactful banget kan kehadiran dari Eman. Tanpa adanya Eman berat tadi. Dan Rizky sekaligus the carry ternyata. Kelra. Wow, langsung ya 2 title. Sandbag-nya ada di Nael sebagai Biasa, sang Bang Sia ya. jungler, Bang Sia ya. Tapi best wingman ternyata ada di tangan dari Keyboy. 3 title lah. Untuk Onyx sesuai dengan pemegang kemenangan juga. Dan ya balik lagi ini game yang jadinya menarik untuk dibahas karena early-nya dipegang BTR tapi momen team fight ternyata seperti itu ya. 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 Makanya hati-hati ya lawan Onyx ya. Hati. Iya. Hati aja. Weh. Tadi katanya kamu dukung BTR. Yang mana nih Giho? Saya mendukungnya menang saya. Mendukung yang Iya. menang. Yang menang Onyx, oh saya dukung Onyx. Ntar aku cek dulu Sanera. BTR kan ya? Tetap BTR. BTR. Siapa tahu kan setelah game kedua berubah gitu ya. Wah game kedua kayak Onyx nih. Bercandanya karir kalau begitu. Tapi tenang.